Yang lain adalah Ahok pernah jadi gubernur di DKI. Di bawahnya itu ada 30 BUMN daerah. Ya, waktu dia masuk dia bikin heboh, dia jelek-jelekin BUMD sebagai kacau manajemen. Kebakaran kembali terjadi di kilang minyak milik Pertamina. Kali ini terjadi di Dumai, Riau pada Sabtu malam. Peristiwa tersebut menambah rentetan buruk kinerja Pertamina di bawah kepemimpinan Direktur Utama Nike Widiawati dan Komisaris Utama Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sebab hanya dalam kurun 2 tahun terakhir, sebanyak 7 kilang Pertamina mengalami kebakaran. Bagi ekonom senior Rizal Ramli, kasus ini bukan lagi persoalan keselamatan dan kesehatan kerja, tapi lebih pada budaya perusahaan yang tidak beres. Sudah 7 kali kebakaran dalam 2 tahun, itu corporate culture yang tidak beres. Menurutnya, Menteri BUMN Erick Thohir perlu tegas menyikapi persoalan ini. Salah satunya dengan memberhentikan pucuk pimpinan di Pertamina. Namun demikian, Rizal Ramli ragu Erick Thohir berani bersikap tegas. Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu menilai utang budi politik telah membuat rakyat menjadi korban. Pola mengelola perusahaan negara seperti ini harus segera dihentikan. Enak saja rakyat dan negara dikorbankan hanya karena Ahok sandera Jokowi. Sebelum kasus Dumai, kebakaran kilang minyak seolah telah menjadi langganan semenjak duet Nike Ahok memimpin Pertamina. Untuk diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi komisaris utama PT Pertamina. Ia sebelumnya berjanji akan membuat Pertamina go internasional. Nyatanya, Pertamina kini membuat masyarakat tercekik. Meski bukan di posisi pengambil keputusan, namun perannya akan cukup penting seperti melakukan pengawasan hingga memberikan masukan ke Dewan Direksi. Lantas, berapa penghasilan tiap bulan Ahok di Pertamina? Menurut Peraturan Menteri BUMN tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, penghasilan Komisaris Utama, Ketua Dewan Pengawas BUMN setara 45% dari gaji Direktur Utama. Selain itu, Dewan Komisaris BUMN memperoleh tunjangan berupa tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan asuransi purna jabatan. Komisaris juga memperoleh fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum. Tidak lupa Komisaris Utama BUMN akan mendapatkan bonus tahunan sebesar 45% dari tantim yang diterima Direktur Utama. Mengutip laporan keuangan Pertamina tahun 2018, dalam setahun untuk 11 direksi dan 7 komisaris Pertamina sebesar 47 juta dolar Amerika atau setara 661 miliar. Bila diasumsikan setiap individu menerima sama rata, maka penghasilan untuk direksi dan komisaris BUMN bisa mencapai 3 miliar lebih per bulan atau 36 miliar dalam setahun. Sebagai catatan, besaran gaji, tunjangan, dan bonus yang diterima oleh jabatan Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama, dan Komisaris berbeda-beda menurut Peraturan Menteri BUMN. Di dalam aturan tersebut juga dijelaskan perhitungan gaji hingga pembagian bonus untuk Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Namun, tentu saja gaji tersebut membuat masyarakat terbelalak. Pasalnya, Ahok berjanji akan memajukan Pertamina. Nyatanya, beberapa waktu terakhir, Pertamina rugi luar biasa. Ahok pernah jadi gubernur di DKI. Di bawahnya itu ada 30 BUMN daerah. Ya, waktu dia masuk dia bikin heboh, dia jelek-jelekin BUMD sebagai kacau, manajemennya nggak bagus. Dia ganti dengan 30 orang anak-anak muda, konco-konconya Ahok. Tapi ternyata juga tidak ada hasilnya. Sementara itu, insiden kebakaran depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara harus menjadi evaluasi besar-besaran di tubuh perusahaan BBM plat merah tersebut oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menganjurkan agar Erick Thohir tidak segan memecat Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati, dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sudah seharusnya Erick Thohir memecat Dirut dan juga Komisaris Utama karena tidak becus bekerja. Tapi soal Pak Ahok itu memang sempat menimbulkan banyak pro kontra lah. Ahok kan masih punya banyak masalah hukum, ya, kasus rumah sakit Sumber Waras, beli bus rongsokan,
ya dan sebagainya, beli tanah sendiri di Cengkareng, DKI. Alhasil, terbakarnya kilang minyak di Pelumpang membuat banyak korban jiwa. Menurutnya, sanksi layak diberikan karena kebakaran kilang minyak milik Pertamina sudah 6 kali terjadi. Dan setiap kilang minyak terbakar selalu menelan korban jiwa dan kerugian materi yang sangat besar. Nike seolah tidak mengevaluasi semua kilang minyak yang dimiliki Pertamina. Sementara Ahok tampaknya alpa dalam pengawasan kerja Dirut sebagai direksi Pertamina, khususnya dalam mengelola kilang minyak. Ahok seolah sudah kehilangan taring selama menjadi komisaris utama Pertamina. Tidak ada lagi suara lantang yang memang harus dilakukan seorang komisaris utama. Hal itu menunjukkan Nike dan Ahok memang tidak mampu mengelola Pertamina. Pertamina tetap seperti dulu yang tidak mampu bersaing di kancah internasional. Untuk meningkatkan kinerja dan mengamankan semua aset Pertamina, sudah seharusnya semua direksi dan komisarisnya dievaluasi. Nah, yang lain adalah Ahok pernah jadi gubernur di DKI. Di bawahnya itu ada 30 BUMN daerah. Ya, waktu dia masuk dia bikin heboh, dia jelek-jelekin BUMD sebagai kacau, manajemennya nggak bagus. Dia ganti dengan 30 orang anak-anak muda, konco-konconya Ahok, tapi ternyata juga tidak ada hasilnya. Komisaris utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, terus mendapat sentimen negatif dari masyarakat usai terbakarnya depo PT Pertamina di Pelumpang. Padahal Ahok diharapkan oleh para pendukung Jokowi bisa membenahi Pertamina. Nyatanya, usai Ahok menjadi komisaris utama, PT Pertamina bukannya lebih baik tapi malah bangkrut. Berulang kali kami di Komisi 6 DPR RI sudah mengingatkan pemerintah, yaitu Kementerian BUMN dan juga Pertamina, untuk melakukan evaluasi terhadap aset-aset Pertamina yang sudah berusia tua, mulai dari kilang-kilang, dan kita tahu dalam 2 tahun terakhir ini kilang beberapa kali terjadi kebakaran. Yang kedua juga kita sudah ingatkan, Pelumpang ini kan sebenarnya sudah tidak layak lagi ya. Di Koja itu sudah didiami oleh pemukiman masyarakat. Dan ini saya rasa harus menjadi evaluasi yang menyeluruh. Pertama tentu evakuasi dan juga proses penyelamatan kepada masyarakat harus menjadi fokus kita yang pertama. Untuk diketahui, Ahok mengungkapkan alasannya berkenan ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menjadi petinggi perusahaan milik negara tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku ingin membantu sahabatnya Jokowi mengawasi kinerja perseroan. Ahok menyebutkan pendapatan Pertamina yang mencapai 800 triliun rupiah atau hampir sepertiga anggaran pendapatan dan belanja negara harus selalu diawasi. Menurut Ahok, pada masa lalu, posisi petinggi Pertamina seperti senior vice president harus dijaga oleh pegawai yang pengalaman kerjanya lebih dari 20 tahun. Pengangkatan itu dilakukan sesuai dengan golongan karyawan. Dalam tim Transformer ini, Ahok mengatakan anak-anak muda usia 30-40 tahun yang memiliki potensi bisa menempati posisi strategis dengan jalan cepat. Bahkan jabatan tinggi bisa diraih dengan lelang jabatan. Sekarang anak muda doktor-doktor yang usianya 30-40 kurang lebih ada 60%. Masa depan Pertamina ada asal mereka mau naik. Ahok juga sempat mengungkapkan bahwa Pertamina merem saja sudah untung. Nyatanya Pertamina terus mengalami kebangkrutan. Maka wajar banyak masyarakat yang meminta agar Erick Thohir membenahi Pertamina dan memecat Ahok. Pasalnya, tercatat sudah 6 kali kebakaran kilang minyak yang cukup besar terjadi sejak Ahok menjabat komisaris utama. Ini jadi bukti bahwa Ahok memang hanya bisa marah-marah dan berkata kasar, bukan kerja dan kinerja. Ia juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir bertindak membenahi Pertamina. Erick Thohir juga jangan sekedar bicara, harus serius meneliti berbagai kasus kebakaran kilang yang terjadi. Legislator fraksi PKS itu juga menambahkan, Erick Thohir perlu memberikan sanksi tegas akibat kelalaian kerja dan pemeliharaan fasilitas kilang minyak. Kalau ada pejabat atau petinggi Pertamina yang dinilai lalai atau tidak sungguh-sungguh menangani perawatan fasilitas, harus tegas diberi sanksi. Perlu perubahan radikal dalam paradigma perawatan fasilitas, apalagi Ahok pernah membuat janji akan membawa Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia saat dirinya resmi menjabat di perusahaan tersebut. Akan tetapi, apa yang telah diucapkan Ahok pada saat itu hanyalah sebatas janji. Sebab
pada kenyataannya Pertamina disebut makin merugi. Pertamina disebut merugi pada pertengahan Agustus 2020 dengan total kerugian mencapai 11 triliun. Sontak saja, hal tersebut telah membuat mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi sorotan publik. Tidak seperti para tokoh publik, sehingga warganet mengomentari kinerja Ahok yang dinilai buruk. Kabar meruginya Pertamina tentu saja berada di luar dugaan banyak pihak. Sebab kedatangan Ahok di Pertamina pada saat itu diharapkan dapat mampu menyelamatkan Pertamina, sekaligus mendatangkan kesuksesan bagi perusahaan BUMN tersebut. Namun, yang terjadi saat ini, Pertamina dikabarkan kian merugi. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan terus memanggil saksi-saksi untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas di PT Pertamina tahun 2011-2021, termasuk akan memanggil Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. KPK mengatakan pihaknya secara resmi mengumumkan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina sudah dalam tahap penyidikan. Setidaknya sudah lebih dari 15 orang yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara penyidikan baru. Namun, perlu diperhatikan terkait dengan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kemudian nanti konstruksi perkaranya seperti apa, pasal-pasal yang diterapkan tentu KPK masih akan sampaikan pada saat setelah pengumpulan barang-barang bukti tersebut. Kemudian akan dilakukan upaya paksa penahanan. Siapapun pihak yang mengetahui perkara ini dan mempunyai bukti-bukti untuk membantu KPK untuk menyelesaikan penyelidikan, maka akan dipanggil sebagai saksi, termasuk memanggil Ahok yang sudah menjadi komut Pertamina sejak November 2019. Tentu, seluruh saksi-saksi wajib dihadirkan pihak-pihak yang diduga mengetahui, sehingga kemudian memperjelas dari perbuatan tersangka. Di dalam proses penyidikan, tentu kebutuhannya di situ siapapun pasti akan dipanggil, agar perkara ini menjadi jelas dan terang dari perbuatan tersangka. Ahok bukan kali ini saja tersandung masalah korupsi. Kami memastikan dan kami menginginkan dukungan daripada pemerintah daerah dan masyarakat, karena ini bagian perlindungan masyarakat yang didorong oleh Bapak Presiden, dan kami juga meyakini ini hal yang penting. Maka kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang Pertamina, tidak hanya tentu di Pelumpang, tapi ada di Balongan ataupun di Semarang. Tetapi khususnya yang di Pelumpang, kurang lebih jaraknya 50 meter dari tentu pagar. Tentu ini menjadi solusi bersama yang kita harap dukungan pemerintah daerah dan juga tentu masyarakat. Ya, karena keamanan menjadi hal yang prioritas untuk